Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon jemaah haji tahun 1441 Hijriah yang kami hormati, bagaimana kabar kesehatan Bapak Ibu semuanya? Sehat kan? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, untuk materi kelanjutan dari kemarin kita akan coba selesaikan pada hari ini. Coba panjenengan semuanya bisa lihat, panjenengan simak baik-baik. Kalau ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan, nanti langsung ditanyakan. Untuk awal ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Ada ya? Kalau memang tidak ada, baik kita lanjutkan. Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin sudah sampai di sini. Sekarang ini kita memasuki pada posisi kedudukan mahram. Secara umum, dalil-dalil syar'i mengatur bahwa seseorang perempuan yang pergi haji harus disertai dengan mahram. Itu berdasarkan ketentuan syar'i atau syarat yang tidak membolehkan perempuan keluar rumah lebih dari 3 hari, kecuali ditemani mahram atau suaminya. Bapak Ibu akan berangkat sampai pulang kembali membutuhkan waktu 42 hari. Kalau bapaknya nggak ada masalah, tapi ibunya ini secara syar'i tidak boleh keluar lebih dari 3 hari kalau tidak ditemani dengan mahramnya atau suami. Nah, oleh karenanya ya kita bahas ini bareng-bareng. Namun ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW mengizinkan istrinya, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, menunaikan ibadah umrah bersama dengan Ummi Kulsum, dan pada kesempatan lain didampingi Abdul Ar-Rahman ibnu Abi Bakar radhiyallahu anhu. Berdasarkan riwayat bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha diizinkan oleh Rasulullah dalam melaksanakan ibadah umrah tanpa mahram laki-laki, tetapi dengan mahram perempuan yang diyakini aman, al-rufqah al-ma'munah. Jadi Bapak Ibu, dalam kesempatan pelunasan tahap kedua itu memang ada 3 hal yang diutamakan. Yang pertama, bagi jamaah yang gagal melunasi pada tahap pertama karena sistem. Kemudian yang kedua, tentang mahram. Ibu-ibu yang usianya lebih dari 65 tahun boleh mengajukan mahram. 60 tahun juga boleh mengajukan mahram. Siapa mahramnya? Suami. Nggak punya suami. Nah, bisa jadi kan suami itu karena dulu mendaftarnya terlambat, tetapi sudah masuk terinstal dalam Sisko Haji 3 tahun, boleh panjenengan mengajukan. Anak laki-laki boleh, atau mungkin perempuan lain karena saudara. Nah, yang ketiganya, pelunasan tahap kedua ini untuk TPAD dan pembimbing ibadah. Ketiganya ini yang akan ditambahkan. Dan insya Allah untuk priorisasi tahun ini akan diselesaikan sampai dengan tanggal 21 Mei 2020. Bagi ibu-ibu silakan berkesempatan untuk mengajukan mahram, tetapi segera kalau ingin mengajukan mahram. Kita lanjutkan. Pendapat yang sama disampaikan juga oleh Wahbah Al-Khuzai yang mengatakan bahwa perempuan boleh melaksanakan ibadah haji atau umroh fardu, bukan haji atau umroh sunnah, secara sendirian, keluar dalam keadaan aman, tidak menimbulkan fitnah, dan dapat menjaga dirinya. Dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islam wa Antilatuhu 1984 3/31. Maksudnya apa Ibu-Ibu? Kalau memang panjenengan tidak dimahrami, tidak dibarengi dengan mahram, silahkan panjenengan melaksanakan ibadah hajinya itu yang fardu, hajinya yang wajib, yang pertama kali. Kalau yang kedua kali, beda dengan pendapat ini. Haji yang ketiga kali, beda dengan yang ini. Nah, oleh karenanya panjenengan misalnya tidak dibarengi dengan mahram, hati-hati. Jangan sering bengesan. Bengesan itu apa? Ini memakai lipstik. Jangan menampilkan pakaian yang akan menjadikan fitnah. Dan selalulah kalau bepergian bersama
wanita lain agar tidak menjadikan fitnah di kanan kirinya atau selepas melaksanakan ibadah haji. Kenapa yang demikian? Kalau itu terjadi akan mengurangi pahala dan kesempurnaan haji. Kita lanjutkan, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bagi perempuan yang akan menunaikan ibadah haji atau umroh dapat berangkat tanpa disertai mahram selama diyakini terjaga keamanannya. Hajinya tetap sah karena mahram bukan merupakan syarat sah menunaikan ibadah haji. Jangan khawatir ibu-ibu yang tidak dibarengi dengan mahramnya, karena memang tidak ada mahram, tetapi silakan dijaga atas keamanannya dan terjaga dari fitnahnya. Kita lanjutkan mikot. Mikot adalah batas memulai melaksanakan ihram haji atau umroh. Mikot dibagi menjadi dua. Masih ingat kan? Yang satu mikot Yamani, yang satu mikot Makani. Mikot Yamani ini karena persoalan waktu. Kapan waktunya? Bisa tanggal 9 Dzulhijjah atau bisa tanggal 8 Dzulhijjah, yaitu ketika jamaah haji mau berangkat ke Arafah. Tinggal menunggu kapan jadwalnya. Makanya Yamani karena waktu. Mikot Makani adalah batas tempat memulai ihram haji atau umroh. Di mana mikot Makani ini? Kalau di Madinah di Dzul Hulaifah atau Masjid Bir Ali atau terkenal dengan Masjid Abyar Ali. Dari Mesir, Sam, Maroko di Juffa. Di mana Juffa kira-kira? Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah ke sana? Belum, saya pun juga belum. Nah, kalau dari Yaman ada di Yalamlam. Kita orang Indonesia sebelum sampai ke Jeddah, biasanya pesawat itu akan berputar di atas negara Yaman. Nah, kemudian melalui Yalamlam. Oleh karenanya orang Indonesia bagi jamaah haji gelombang 2 mikotnya ada di Yalamlam. Di mana itu Yalamlam? Di bawah, kita di atas. Berarti mikot kita ada di dalam pesawat, di atas motor mabur. Nah, kita lanjutkan bagi yang dari Nadir dan Hijaz di Qarnul Manazil. Di mana letak Qarnul Manazil ini? Qarnul Manazil itu di Sa'ilul Kabir di Taif. Kemudian dari Irak ada di Datul Irqin. Di yang penting kita di Yalamlam. Nah, bagaimana yang tidak di Yalamlam? Ini mikot Makani dari Jeddah. Bagi orang yang datang ke Makkah melalui udara, sebagian ulama berpendapat bahwa Bandara King Abdul Aziz International Jeddah dapat dijadikan sebagai mikot Makani berdasarkan pendapat Imam Ishaq dalam kitabnya Al-Muhadzab dan syarahnya oleh Imam Nawawi yang menjelaskan bolehnya mengambil mikot dari mana saja asal mencukupi 2 marhalah dari Makkah. Khusus petugas gelombang kedua diminta mikotnya dari Jeddah. Tapi kalau jamaah diminta mikotnya dari Yalamlam. Bagaimana kalau jamaah mengikuti petugas? Boleh. Tetapi kalau petugas mengikuti jamaah, kebangetan. Kenapa kebangetan? Karena nanti di Jeddah petugas harus melaksanakan tugas-tugasnya. Dikhawatirkan kalau sudah mikot, sudah niat haji, niat umroh, nanti akan mempengaruhi tugasnya para petugas di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kita lanjutkan Bapak Ibu, ini kita bersiap. Masuk ke ihram, pakaian ihram. Sebelum memakai pakaian ihram, diawali dengan mandi sunnah. Kok ada yang mandi sunnah ihram? Di Indonesia tidak ada. Di Indonesia nggak ada. Kenapa? Di Indonesia tidak ada kapan melaksanakan umroh, kapan melaksanakan haji, dan kapan harus memakai pakaian ihram. Maka mandi sunnah ihram itu ada karena kita mau memakai pakaian ihram. Di jalan tidak ada sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu ada karena kita memasuki masjid. Nanti juga ada.
sholat sebelum berihram, atau setelah kita memakai pakaian ihram sebelum melaksanakan umroh atau haji. Ada sholatnya nanti. Kenapa itu ada? Karena adanya ihram, adanya umroh, adanya haji. Sebagai contoh kecil tadi di awal, bahwa kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid karena kita masuk ke masjid. Kalau di lapangan tidak ada sholat tahiyatul masjid, tidak ada juga kaidah sholat tahiyatul lapangan. Nah, nggak ada ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Memakai wangi-wangian pada tubuhnya. Memakai wangi-wangian itu bukan pada pakaian ihramnya, tetapi pada badannya. Boleh di tangan, boleh di dada, boleh di kaki, boleh di mana saja, tetapi bukan di pakaiannya. Yang ketiga, memotong kuku dan merapikan jenggot. Kuku ini insya Allah, kalau panjenengan sekali potong saja rapi, sampai dengan hari selesai nggak akan tumbuh panjang. Nah, jenggot itu biar rapi, ketika berihram nanti tidak ada keinginan untuk mencabuti jenggot. Kenapa demikian? Jenggot adalah salah satu yang dilarang dicabut ketika sudah berihram. Masuk dalam klausul mencabut rambut. Yang keempat yaitu D, memakai kain ihram yang berwarna putih. Panjenengan semuanya pakai putih atau hitam, hijau, kuning, putih. Kenapa putih? Pakaian ihram putih ini adalah sunnah. Kalau nanti panjenengan menemukan di sana berwarna hitam, biarkan. Ada orang India hitam telemak kuning, biarkan. Ada orang Mesir krem, biarkan. Ada orang Tunisia memakai hitam pekat biru pelana-pelananya, biarkan. Kenapa demikian? Karena yang putih itu hanya karena sunnah. Bapak Ibu yang kami hormati, ini saya nukilkan dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Umar, yang artinya seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, pakaian apa yang harus dihindari oleh orang yang sedang ihram? Beliau menjawab, janganlah ia memakai celana, baju, sorban, tidak juga pakaian yang terkena minyak za'faron dan wals, sejenis biji-bijian pewarna alami. Dan hendaknya seseorang di antara kamu berihram dengan memakai kain dan selendang serta memakai sandal. Jika ia tidak mendapatkan sandal, maka pakailah sepatu, tetapi potonglah sampai batas mata kaki. Artinya apa Bapak Ibu yang kami hormati? Pakaian ihramnya itu tidak berjahit. Kalau celana tentunya berjahit. Kalau baju pastinya berjahit. Sorban berjahit. Sepatu boleh, tetapi harus dipotong bawahnya. Apa? Mata kakinya harus kelihatan. Kalau orang Jawa ngomong polok, kalau orang sebelah timur sedikit Jawa Timur kemiri, dan lain sebagainya. Kita lanjut. Untuk wanita diperbolehkan memakai pakaian apa saja yang diperbolehkan oleh syariat ketika keluar rumah. Tetapi kembali lagi bahwa sunnahnya berwarna putih. Nah ini yang E, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Kenapa ada sholat sunnah ihram? Karena kita mau memulai memakai pakaian ihram. Dalam rangka apa? Melaksanakan ibadah umroh atau melaksanakan ibadah haji. Maka sholat sunnah ihram ini tidak bakalan diketemukan di Indonesia. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kenapa? Karena ihram kita itu selalu ada di Saudi Arabia. Paling tidak kalau gelombang 2 nanti, karena ada ketentuan fast track dari penyelenggara haji, yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia, agar percepatan di Jeddah nanti lebih cepat lagi, bagaikan petir lewatnya, nanti akan dihimbau memakai pakaian ihramnya di asrama haji Donouda, mandi sunnahnya di asrama haji Donouda, memotong kukunya di asrama haji Donouda, sholat sunnah ihramnya pun di asrama haji Donouda. Kalau tidak dilakukan di sana kapan? Karena kita mengikut di alam tadi, bisa dilaksanakan di dalam pesawat, di atas motor mabur lah. Nah, gitu. Nah, yang F, niat ihram umroh atau haji
atau haji dan umroh sekaligus. Masih ingat kan? Ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Mendahulukan umroh daripada haji, kemudian bersama-sama dan atau memisahkan. Niatnya bagaimana? Masih ingat Bapak Ibu? Yang panjang atau yang pendek, nilainya mesti yang pendek. Yang gampang atau yang susah, nilainya mesti yang gampang. Bahasa Arab atau bahasa Jawa, mesti nilai bahasa Jawa. Kita ambil yang ini aja lah, bahasa Arab tetapi tetap pendek. Kalau kita umroh, gelombang 2 nanti kita mengambil haji tamattu sesuai dengan fikihnya penyelenggara haji Republik Indonesia, yaitu Kementerian Agama, yang menyarankan kita semuanya mengambil atau melaksanakan haji tamattu, maka kita mendahulukan umroh. Ketika dia lam-lam, nanti kita akan bersama-sama dipandu oleh pembimbing ibadah haji, atau mungkin salah satu yang berkenan dan ikhlas untuk memimpin, kita akan mengucapkan niat umroh. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita ikuti. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Gampang kan? Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku berniat umroh dan berikhram sekaligus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi besok kita di Yalamlam, bagi petugas di Jeddah setelah melaksanakan tugasnya. Nah, ini gimana Bapak Ibu? Karena kita di Yalamlam, mikot kita mikot makani atau mikot yamani? Mikot makani, karena tempat di Yalamlam itu. Nah, kalau nanti pada tanggal 8 Dzulhijjah atau 9 Dzulhijjah, ketika kita sudah dapat antrian mau berangkat ke Arafah, itu dinamakan mikot yamani karena waktu. Niat kita seperti ini, yang gampang, yang pendek. Labbaik Allahumma hajjan. Ulang lagi, mari. Labbaik Allahumma hajjan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Bagaimana dengan jamaah yang melaksanakan haji kedua dan haji ini membadali orang tuanya yang sudah meninggal dunia atau haji amanah? Maka niatnya ini ditambahi dengan disebutkan namanya. Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan an, namanya siapa, bin siapa. Kalau perempuan binti siapa. Lillahi ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji, dan hajiku ini aku peruntukkan untuk bapak siapa, bin siapa, atau ibu siapa, bin siapa. Selesailah. Bagaimana doa-doanya bagi yang badal haji atau haji amanah? Sama saja dengan yang melaksanakan haji untuk dirinya sendiri. Nah, kalau pengen panjang sedikit ini, kalau ini yang pendek, kalau ini yang panjang. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku berniat haji dengan berikrar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang badal tadi atau haji amanah, nawaitul hajja wa ahramtu bihi an. Nah, sebutkan namanya, lillahi ta'ala. Aku berniat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala, dan hajiku ini aku peruntukkan untuk siapa. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Ihram haji dan umrah. Menurut ketentuan manasik, niat ihram wajib dilaksanakan di mikot. Insya Allah mikot kita pertama kali di Yalamlam. Jika melewati mikot tanpa ihram, maka harus menempuh cara satu, kembali ke mikot semula yang telah dilalui. Kalau nanti di Yalamlam tidak bisa, insya Allah masih ada di Jeddah, Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Kalau itu melewati sampai ke Mekah tidak,
maka panjenengan harus kembali ke mikot semula kalau pilihan pertama. Kalau pilihan kedua, berihram di tempat ia teringat, tidak perlu kembali ke mikot tetapi wajib membayar dam. Sampai di Mekah, jenengan baru ingat bahwa saya ini ternyata belum mikot, belum ingat. Bagaimana ini? Pilih pertama kembali ke mikot, naik taksi dan bayar sendiri, atau yang kedua berihram di Mekah tetapi harus membayar dam. Damnya apa? Nanti kita bukakan. Yang ketiga, mengambil mikot yang lebih dekat bila melewati Bir Ali tanpa niat, dapat berniat di daerah Robik. Misalnya di Bir Ali, nanti di daerah Robik. Robik itu perjalanan antara Madinah sampai dengan ke Mekah sebelum masuk ke ujung. Atau mungkin kalau di Mekah yang paling dekat ya adalah Masjid Aisyah atau yang terkenal dengan Masjid Tan'im. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali tetap dikenakan dam, baik kembali ke mikot semula atau tidak. Al-Mujmu' Syarah Mutazab jilid 7 halaman 68 dan sampai dengan 69. Silakan dibaca di kitab ini. Kami nukilkan dari kitab ini. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Maka dari itu arti pentingnya niat. Karena niat itu bagian dari rukun, baik itu haji ataupun umroh. Merubah niat haji ke umroh atau sebaliknya diperbolehkan dan tidak disyaratkan kembali ke mikot. Ini juga boleh. Jadi kan pertama kali mau tamato, ternyata begitu kondisinya berubah, terus jenengan berubah ke kiron atau ke ifrad, itu juga boleh niatnya dirubah. Baik, memakai wangi-wangian setelah berihram. Jenengan sudah berihram, kemudian sudah niat. Jenengan karena mungkin sekian lama perjalanan di dalam pesawat, bau kecut sedikit, bau apek dan lain sebagainya, kok kepingin memegang wangi. Nah, ketika memakai minyak wangi, bagaimana ini hukumnya? Para ulama sepakat bahwa setelah berihram haram hukumnya memakai wangi-wangian, baik di badan ataupun pada pakaian ihram. Ingat, hukumnya haram. Konsekuensinya apa? Kena dam. Oleh karenanya, sekalipun bau apek sendiri, bau rada kecut sedikit, yakinlah bau itu tetap lebih wangi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan minyak kasturi. Kedua, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, boleh mandi hanya untuk mendinginkan badan, bukan untuk membersihkan. Mandi boleh hanya dengan air, tetapi tidak boleh dengan sabun. Yang ketiga, menurut mazhab Maliki boleh mandi hanya untuk mendinginkan badan, bukan untuk membersihkan. Artinya apa? Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki ini membolehkan mandi, tetapi tidak boleh memakai sabun wangi. Sedangkan menurut Imam Hanafi tidak boleh sama sekali mandi, sekalipun tidak memakai sabun wangi. Mandi aja pakai air biasa nggak boleh. Silahkan pilih yang mana yang panjenengan mantepi. Kita lanjut sedikit lagi, menutup muka dalam keadaan ihram. Bagi laki-laki ada dua pendapat. Boleh menutup muka, mazhab Syafi'i, salah satu riwayat Ahmad bin Hanbal. Yang kedua tidak boleh menutup muka, mazhab Hanafi, Maliki dan salah satu riwayat Ahmad ibnu Hanbal. Bagi wanita jika tidak dapat menimbulkan fitnah, sebaiknya tidak menutup muka. Tetapi jika menimbulkan fitnah dan khawatir akan jatuh sakit karena debu, maka menutup muka diperbolehkan. Di dalam kitab Al-Umi Fikih Al-Hajj wal Umroh halaman 118 sampai dengan 120. Ini kami nukilkan dari kitab ini. Tetapi bagaimana konsekuensinya bagi Bapak Ibu kalau dalam kondisi yang serba darurat, apalagi di pandemi COVID-19 ini, Corona, malah justru disarankan memakai tutup hidung sama mulut. Untuk apa? Satu, keamanan dan kesehatan. Baik laki-laki ataupun wanita diperbolehkan. Ditambah nanti suasana atau cuaca di Saudi Arabia yang cukup panas dan banyak debu. Kita lanjutkan pakaian ihram wanita.
yaitu pakaian atau busana muslimah yang menutup semua anggota badannya kecuali wajah dan muka, dan kedua telapak tangan harus terbuka. Semuanya harus tertutup kecuali wajah dan efek-efek telapak tangan. Namun demikian menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal boleh menutup muka dengan sadar jika khawatir timbul fitnah. Sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan tidak boleh menutup muka. Bagi ibu-ibu yang masih muda-muda, kalau parasnya merasa ya mohon maaf layak untuk digoda oleh lelaki dan menimbulkan fitnah, boleh memakai cadar menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Memakai wangi-wangian bersolek dalam keadaan ihram jelas tadi hukumnya haram. Sudah. Pelanggaran ihram bersetubuh sebelum tahallul awal. Ini bagi suami istri, hati-hati kalau datang ke sana. Pelanggaran ihramnya cukup berat. Yaitu apa? Apabila suami istri melakukan pelanggaran ihram yaitu bersetubuh, kalau bahasa kita apa? Ihid sebelum tahallul awal, maka batal hajinya dan wajib membayar dam kifarah, yaitu menyembelih seekor unta atau sapi atau 7 ekor kambing. Sudah batal hajinya, masih harus membayar dam kafarah. Apabila pelanggaran tersebut dilakukan setelah tahallul awal, maka hajinya tidak batal, akan tetapi wajib membayar seekor kambing. Al-Mukni, Al-Fiqi, Al-Hajj, Wal-Umrah. Dapat dibedakan kan? Kapan tahallul awalnya? Yaitu kalau menurut Haji Tamattu, penyelenggara haji Indonesia yaitu Kementerian Agama, setelah kita melempar jumroh Aqobah. Ini beda perlakuannya kalau dengan haji khusus atau haji plus. Biasanya dia akan mendahulukan tawaf ifadah dulu. Tapi kita akan bahas itu karena kita tidak di haji plus atau tidak haji khusus, tetapi haji reguler. Nah, ini sebagai akhir, masih ada nanti lanjutan lagi. Pada sesi kali ini, lafal talbiyah yang masyhur sebagaimana lafal yang diucapkan oleh Rasulullah begini bunyinya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kapan ini dibaca? Hukum talbiyah menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, membaca talbiyah wajib walaupun 1 kali dalam ihram haji atau umroh. Bagi yang meninggalkan dikenakan dam. Wajib sekali. Untuk selebihnya adalah sunnah. Nanti begitu panjenengan sudah berihram niat sampai dengan selesai tahallul itu adalah sunnah. Yang wajib hanya sekali menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, hukum membaca talbiyah adalah sunnah. Tidak dibatasi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, tetapi sampai dengan selesai. Waktunya sedikit lagi. Waktu talbiyah dibaca setelah niat ihram dari miqat. Seseorang yang ihram bukan disunahkan membaca talbiyah sampai berakhirnya tahallul, baik umroh ataupun haji. Kalau umroh mulai dari niat sampai dengan tahallul di bukit apa? Marwah. Kalau haji mulai dari miqat Yamani tadi, dari depan hotel boleh, di dalam hotel boleh, di Mekah boleh, sampai dengan tahallul awal. Kapan tahallul awal haji reguler? Setelah lempar jumroh Aqobah. Berarti perjalanan di Arafah, di Musdalifah, di Mina sebelum melempar jumroh Aqobah masih disunahkan untuk membaca kalimat talbiyah. Itu seorang tentang waktu. Ini kita masuk sudah pada pelaksanaan, akan kita lanjutkan pada materi manasik berikutnya karena ini sudah pelaksanaan. Tadi pengertiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.